sehingga firman Tuhan yang akan kami perdengarkan, yang akan kami terima, bisa kami pahami, bahkan lebih daripada itu firman Tuhan bisa berbuah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, berfirman-Lah, karena kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu. Puji syukur Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan kebaktian kita pada hari ini, kebaktian Minggu 11 setelah Trinitatis, sekaligus kita sebagai warga jemaat di KPS memperingati tentang Minggu Sahabat Khusus bagi Hasoman Sahabat Sayonta, Ilma memberi nama baru, nama dua, dan tadi mayat pakon nanti Fabian. Jadi pada hari ini kita memperingati Minggu Sahabat Khusus, sekaligus kita memasuki Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari yang begitu luar biasa ini, pada kebaktian kita diambil dari surat Roma pasalnya yang ke-11, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua bagian A, kemudian diteruskan dalam ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32. Roma 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-2a, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32. Kami akan bacakan untuk kita semua. Juru besarnya sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya, umat yang dipilihnya. Dalam ayatnya yang ke-29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah teks firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam memasuki minggu yang ke-11 setelah Trinitatis, sekaligus kita diingatkan kembali tentang Minggu Sahabat Khusus pada hari ini, yang menjadi topik firman Tuhan untuk kita, yaitu bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Tuhan. Bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Tuhan. Aku balik bahasa Simalumuri, ihamalaskan bangsa-bangsa do, halayakon ni naibaka. Ihamalaskan bangsa-bangsa do, halayakon ni naibaka. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat memasuki kita Minggu Sahabat Khusus ini, maka kenapa GKPS secara khusus membuat satu minggu untuk ternyata kita juga memperhatikan saudara-saudara kita dalam Minggu Sahabat Khusus ini, karena ternyata GKPS sebagai alat Tuhan, gereja Tuhan yang dipakai dia untuk menyatakan kemuliaannya tidak hanya kepada orang-orang yang dianggap normal, yang lengkap, tetapi juga bagi orang-orang yang mungkin dianggap sebelah mata. Di sini mau menunjukkan bahwa gereja secara khusus bukanlah gereja yang diskriminatif. Gereja
ditujukan kepada kelompok tertentu. Mungkin secara ras atau secara suku GKPS itu berbasis kebudayaan Simalungun. Tetapi kalau secara gereja Tuhan, maka GKPS itu terbuka untuk semuanya. Itulah salah satu yang kita peringati dalam Minggu Sahabat Khusus Bani kesempatan ini. Maka seperti yang kita ketahui, gereja GKPS juga telah membangun 2 lembaga sebagai bukti bahwa GKPS ikut andil dalam menyatakan kemuliaan Tuhan dalam Minggu GKPS, yaitu lembaga RBM yang ada di Gunung Page untuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, orang-orang yang difabel. Maka anak-anak mengalami dari Ijai, anak-anak kecil yang sangat luar biasa dengan segala kekurangan mereka, tapi mereka memiliki kelebihan yang luar biasa. Ada seorang perempuan berusaha lagi yang memiliki tanda kutip cacat mental, kekurangan mental, tetapi dia memiliki suara yang sangat bagus. Dan mereka mendapatkan pendidikan sebagaimana yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, secara khusus bagi orang-orang yang yatim piatu, kita ada BKM yang ada di Marihan Pematang Siang Kartene. Jadi kami mau mengidam Ijai, dan di sana banyak orang-orang yang akibat gempa 2004 yang dialami oleh Aceh dan juga Nias. Maka banyak di BKM GKPS ini orang-orang Nias yang sudah tidak lagi memiliki keluarga karena terdampak korban gempa dan juga tsunami, sehingga GKPS membukakan diri untuk menerima mereka. Bahkan ada seorang alumni dari BKM ini telah menjadi pendeta GKPS pada dulu. Nah, inilah luar biasanya untuk kita bahwa ternyata kita juga GKPS juga ikut ambil bagian dalam menyatakan kemuliaan Allah kepada orang-orang yang bagi dunia dianggap sebelah mata, tetapi bagi kita mereka juga dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini mau kembali mengingatkan kita yang dalam kitab Roma ini 11 dimulai dengan suatu pertanyaan yang mungkin sangat basic dan juga standar, yaitu apakah yang dimaksud dengan Injil. Maka firman Tuhan kita ini tidak terlepas dari apa itu Injil. Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar bagi orang yang percaya. Apakah yang disebut dengan Injil? Ada Injil ada. Kalau menarik tuh, kata butuh kita doakan Injil. Kalau dalam bahasa Indonesianya serapan dari kata Injil itu kabar baik, kabar sukacita. Tapi apa itu? Namun itu nasi di batu bahan apa Allah biasa hari. Apakah Injil itu? Maka kalau kita membaca dalam Roma 1 ayatnya yang ke-16, maka dinyatakan di situ Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Dalam Roma 1 ayatnya yang ke-16 menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang percaya. Jadi kalau dibalik sebagai sebuah pertanyaan, bagaimanakah Allah menyelamatkan manusia? Maka jawabannya dengan Injil. Maka kemudian Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Injil itu kalau disederhanakan adalah kabar tentang Yesus Kristus yang adalah Allah mengambil wujud berinkarnasi, bukan reinkarnasi ya. Ini kedua, inkarnasi dengan reinkarnasi beda. Tetapi Yesus Kristus yang adalah Allah mengambil wujud menjadi manusia, sama seperti manusia, untuk menyelamatkan Allah. Ayat Injil, berita keselamatan. Yesus Kristus yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia
untuk sama seperti manusia memberikan keselamatan bagi manusia. Maka di dalam satu keyakinan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa di luar Kristus seperti yang dinyatakan dalam Bible kita, Alkitab kita, bahwa di luar Kristus keselamatan itu tidak ada. Karena Injil tadi adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Maka Injil itu adalah Yesus Kristus. Berita tentang Yesus Kristus. Ayat Injil. Ayat kan kalau tangan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Sang Penyelamat. Itu kan hanyalah berita. Ayat Bible tamai, berita kitab tamai. Kalau berita semua dari koran tamai. Kita di awal-awal merasakan. Maka ketika Injil itu dinyatakan, Injil itu diberitakan, dan Injil itu didengar. Kita mendengar berita Injil. Kalanya Yesus datang ke dunia, ini kan tahun yang lalu. Saat ini kita hanya mendengar kabar sukacita. Kalau melihat secara langsung, bagaimana dogma alasan kita yang bisa membatasi sesuatu, itu tidak laku bagi orang 2000 tahun yang lalu. Pada saat ini yang kita terima adalah berita tentang keselamatan kita. Berita yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja, oleh tokoh-tokoh orang-orang kudus terdahulu, sehingga pada saat ini kita telah mendengar tentang kabar keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Maka berita itu yang didengarkan oleh kita terima di dalam hati kita, dijauhi dari ambilan nama dia kita. Itulah yang disebut dengan iman. Maka kalau Injil tanpa iman itu hanya sebatas Injil, kabar sukacita. Tetapi ketika Injil itu kita dengar dan kita terima, di jalur ini, anggulan di jalur, air soal agama dari dan lain. Mereka tahu tentang Injil, tapi mereka tidak beriman. Karena mereka melihat Injil hanya sebatas pengetahuan belaka. Tetapi ketika kita menerima Injil itu, maka disitulah kita disebut sebagai orang yang beriman. Jadi iman adalah pemberian daripada Allah bagi setiap orang yang menerima Injil tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus kita menerima Injil itu, maka respon dari penerimaan akan Injil di dalam iman itu, maka disitulah muncul yang disebut dengan percaya. Jadi aima beda nih iman dengan percaya. Ulang kita serupaya. Ayo kita doa. Ada yang disebut dengan iman, ada yang disebut dengan percaya. Kalau bagi bahasa Simalungun ini mungkin dipakai kata haposayawan. Tetapi kalau lebih bisa dijelaskan itu, kalau kita memakai kata bahasa Inggris lebih menarik. Kalau iman dia menggunakan kata faith, kalau percaya dia believe. Nah, kalau iman itu adalah pemberian daripada Allah yang ada di dalam hati kita, maka iman adalah Yesus Kristus yang tinggal di dalam hati. Iman. Maka respon kita muncullah kepercayaan. Maka percaya adalah komitmen. Janji kita nah disuruh percaya. Maka aku percaya bagi hata percaya naik itu kan sebagai komitmen kita bahwa kita hanya meyakini dan beriman kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang Bapak inilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana proses Allah bisa menyelamatkan setiap orang. Maka jelas dalam Roma 1 ayat yang ke-16 itu disebutkan
bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Jadi ada tanda kutipnya, yang mendapatkan keselamatan adalah orang yang memiliki komitmen untuk percaya kepada Allah. Mari menunggu timbal balik ini. Nah, inilah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Mulai dari Bapak Abraham, padan ai janji itu telah dinyatakan. Di dalam Yesus Kristus janji itu digenapkan. Dan itulah yang kita terima hingga pada saat ini. Maka Injil itu adalah berkat yang paling luar biasa yang kita terima dalam hidup kita. Janji keselamatan itu adalah berkat Natang Sibanggalan, Natang Siporunan, nah ia hakon kita yang kita rasakan hingga pada saat ini. Berkat yang lain dalam kehidupan itu hanyalah tambahan-tambahan saja. Sehat, banyak rezeki, pekerjaan lancar, nyoba jenis sorjani, jenis sekolah, itu semua hanya berkat-berkat tambahan daripada Tuhan. Tetapi berkat yang paling besar adalah Injil tentang keselamatan kita. Ada sebagian dari Bapak. Nah, ternyata dalam firman Tuhan kita pada hari ini, orang-orang Yahudi dituliskan oleh Apostel Paulus menolak itu. Injil itu yang dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Itulah makanya dikatakan Apostel Paulus dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat yang dipilih. Ini mau menyatakan kepada kita bahwa Allah sama sekali tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Yang sering terjadi adalah kita yang menolak Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti bangsa Israel yang bahkan agama Yahudi sekarang menolak Yesus Kristus. Mereka masih menunggu kedatangan Mesias. Nah, dalam firman Tuhan kita itu dikatakan demikian. Bangsa Yahudi, orang-orang Israel menolak Kristus yang adalah Injil dan Allah menjadi manusia. Nah, mereka yang adalah orang pertama yang mendapatkan janji keselamatan itu, tetapi orang pertama itu juga lah yang pertama menolak janji itu. Bangsa Yahudi sebagai generasi pertama yang menerima itu, dia dapat lebih menjauh pada ayat. Tetapi mereka juga orang pertama yang menolak akan berkat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan kita saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, naparlobe nasyurimatul bahwa Allah sama sekali tidak pernah menolak siapapun itu. Kalau kita kaitkan dalam minggu khusus sahabat khusus ini, baik itu orang-orang yang didiskriminasikan, baik itu orang-orang yang berkebutuhan khusus, baik atau isi penado di dunia, Tuhan tidak pernah menolaknya. Ini mau mengatakan kepada kita, jangan menjadi orang yang minder dan kurang percaya. Karena kita memiliki Tuhan yang mau menerima kita apa adanya. Kalau manusia mungkin menerima ada apanya, tetapi kalau Tuhan menerima kita ada apanya, isi kita. Kalau dalam bahasa selalu memiliki palar nebatado kita. Aku pasti bisa dipalar, tapi lebih menarik kalau dipakai kata dipalar. Dipalar nebatado kita isi mahita butiran debu. Siapakah kita? Manusia-manusia berdosa, manusia-manusia yang hina dan najis, yang masih hidup bergumul dengan dosa, masih mau mengerjakan kejahatan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tidak pernah sekali menolak Tuhan.
Jadi aslinya dong kita paguri di KPS menjadi orang-orang yang meninggal, menjadi orang-orang yang kurang percaya diri, orang-orang yang merasa ditolak, orang-orang yang merasa didiskriminasikan, dikucilkan, diasingkan. Tapi firman Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa kita diterima bagaimanapun hidup kita, bagaimanapun situasi kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Dilanjutkan Bapak Ibu kita kandungan firman Tuhan dilanjutkan dalam ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32. Bahwa ternyata firman Tuhan mau menyatakan juga kepada kita yang dulu adalah orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kita yang dulu adalah orang-orang yang tidak taat. Kalau dalam perjanjian lama ada istilah yang disebut si paju begu-begu, bangsa penyembah berhala. Kita itu adalah masuk dalam kategori bangsa penyembah berhala. Karena ibadah kita, kalau kita menerima dan menghina, bagaimana hukum leluhur kita apa yang mereka sembah? Maka kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan GBI, kepercayaan orang-orang terdahulu adalah animisme. Tidak animisme kan ada yang menyembah pohon, percaya kepada roh-roh nenek moyang, kepada roh-roh leluhur. Mereka membawa sesajian, main bikin aturan-aturan tertentu, baju banggal, hari banggal semuanya, ada murah hukum di bangsa saya, lain semua kita. Maka ternyata kita dulu sebelum mengenal Kristus masuk dalam kategori bangsa si maju begu-begu. Tidak hanya orang-orang Yunani, tidak hanya orang-orang Persia, orang-orang Asia, orang-orang Eropa, kita PHB, Naboron, Nahinan, ayat bangsa si maju begu-begu. Makanya dalam ayat ini yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-30 menyatakan demikian. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Artinya karena ketidaktaatan bangsa Israel, Injil itu disampaikan kepada kita. Angguhinan lang ditangkap Yesus, lang dipersilahkan Yesus, mungkin sudah beda ceritanya. Tapi karena ketidaktaatan bangsa Israel itu, kita bisa memperoleh kemurahan Allah yang padahal dari dulu kita tidak sama sekali mengenal Allah. Nah, untuk menarik ini yang luar biasa dari Tuhan Allah kita. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia kan disebutkan banyak jalan menuju Roma. Demikian juga jalan yang dipakai Allah untuk menyatakan kebenarannya. Siapa yang sangka ternyata oleh karena bangsa Israel yang menolak Yesus Kristus, kita memperoleh kemurahan dan keselamatan oleh Allah. Siapa yang sangka oleh karena dijajah bangsa Belanda kita hampir 350 tahun, apalagi dalam Desember Agustus ini kita memperingati kemerdekaan. Siapa yang mengira ternyata dalam proses penjajahan yang begitu berat sekali yang dialami oleh para pendahulu kita, di situ Injil dinyatakan. Siapa yang sangka oleh jalan-jalan Allah? Maka tentu kita tidak bisa membatasi kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membatasi bagaimana Allah bekerja memberkati hidup kita. Siapa yang sangka 1900 tahun ke belakang ini, masa itu adalah Indonesia masa-masa yang berat, kan ada. Anggo bani ambilan nama Madia Dasar Simalungun Aikan 1902. Kalau di tanah Batak oleh Rasul Batak Aik Memensen Aik 1800-an akhir. Sedangkan pada saat itu Indonesia dijajah oleh Belanda dan bangsa Eropa. Siapa mengira ternyata dalam penderitaan itu janji keselamatan dinyatakan bagi kita. Nah, untuk menaikkan malas permintaan itu, ini yang kita sukakan itu, bahwa banyak cara Allah untuk menyatakan kemuliaan. Agenda walaupun kita bukan orang yang taat kepada Allah, walaupun dulu opung-opung tak menyembah berhala tidak masuk di Tuhan,
Tetapi di dalam Yesus Kristus kabar sukacita yang dinyatakan, kita beroleh kemurahan di dalam Tuhan kita. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Maka seterusnya dilanjutkan firman Tuhan kita dalam ayat yang ke-32 disebutkan demikian. Ayat 31 disebutkan demikian. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Ini mau menyebutkan bangsa Israel dan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi istilah ini somono gitu. Kalau memakai istilah bagi topik mingguan minggu nasal hari dari sebuah masuk kepada Jehovah hari, maka kita pakai istilahnya diberkati untuk menjadi berkat. Dulu kita tidak taat, tetapi di dalam Yesus Kristus kita beroleh keselamatan, sehingga kita menjadi orang yang taat pada saat ini. Maka kita akukan kita orang percaya. Maka diteruskan dalam ayatnya yang ke-31, kitalah orang yang percaya itu harus menunjukkan kepada mereka yang tidak percaya, harus menampilkan dan mewujud nyatakan kepada mereka yang tidak percaya kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus. Artinya kita telah mendapatkan berkat yang paling besar. Oleh karena kita, maka orang lain bisa mendapatkan berkat. Aima alurni ambilan ta banyakan orang. Awal mula dari bangsa Israel yang tidak taat, karena ketidaktaatan mereka kita memperoleh berkat. Sekarang karena kita telah memperoleh berkat, maka mari kita tunjukkan kepada mereka yang tidak percaya. Terjadilah hubungan simbiosis mutualisme, kan ada hubungan timbal balik. Karena mereka tidak memperoleh berkat, oleh karena itu, karena melalui kita, mereka juga memperoleh berkat daripada Tuhan. Halayakon menyerah. Terpuji Tuhan. Bani hagalupan halongangan nagi-nagi. Terpujilah Tuhan karena mujizat-mujizat yang begitu luar biasa yang pada akhirnya kita rasakan pada saat ini. Halanya ayo Bapak Inang kita hagalupan dari minggu on, jomu bani teksi ambilan tahun, minggu sahabat khusus ini. Sebagai respon kita mau diajak, iojur lohina. Tanda doma ijalohina pasu-pasu natang sibagalan ini. Etah kita Bapak Inang. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tunjukkan komitmen kepercayaan kita dengan memperhatikan sahabat-sahabat kita, hapor saya mengalihkan secara khusus orang-orang yang membutuhkan. Ujur-ujur doa sebagai bukti bahwa kita telah merasakan berkat daripada Tuhan. Halanya anggo pasu ailan bisa lumpur, got kubata sauni soya pasu nadoma ijaro kita bani panjang kita. Halalilang adon buah. Maka sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada pohon ara, sebelum Yesus mengutuk pohon ara itu, pohon ara tidak menghasilkan buah, maka Yesus mengutuk pohon itu. Dia telah diberikan makanan yang luar biasa, dia telah diberikan pupuk dan air yang luar biasa, tetapi pohon ara itu tidak menghasilkan buah, maka Yesus mengutuk pohon ara itu. Demikianlah juga kita telah diberikan berkat yang luar biasa, maka kita harus menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Dalam minggu ini dikhususkan untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dari kita. Asyik tadi dah lebih berbeda buat mengaku saya orang. Apalah kita ini sahabat pun di pada dah kita setengah kedua buat mengaku saya orang. Ini adalah alat yang dipakai Tuhan melalui gereja Tuhan untuk mau menyatakan kepada kita, kita kabur ini kita penes. Mari saling masih urutan asik ngomong somon visi di KPS 2020
Gabi gereja sibuan pasu-pasu jana sari menjadi gereja membawa berkat dan juga aku kita ayah sedikit tidak dikatakan abstrak doa so jadi doa so naik mau mati sini kita beza tetapi itu harus teraplikasikan terwujud nyatakan supaya visi itu apa yang dinyatakan kepada kita bisa terwujud nyatakan di dunia ini sehingga mohon kita Pakurini GKPS Pangkalan Kerinci menjadi saksi-saksi Tuhan sehingga melalui kita semakin banyak orang merasakan berkat-berkat daripada Tuhan Allah kita. Papenan kita akan lupa mandi temui kopi kubuan kamuan bagi teks tahun halayak mengebata. Maka kalau dalam bahasa Indonesia diartikan tentang kemurahan Tuhan. Maka kemurahan Tuhan itu adalah dia rela margogoh doia, marhalapanga doia. Arti sabuis gogoh itu ibere bata. Itu makna kemurahan. Tanpa pikir panjang Allah memberikan kemurahan yang dibagi kita tanpa melihat. Sama seperti Allah dengan segala kemurahannya, demikianlah juga kita hidup di dalam kehidupan kita, yaitu murah hati. Murah hati dalam hal ini adalah ringan untuk memberikan. Sama seperti Allah di dalam kemurahannya, demikianlah juga kita di dalam kemurahan hati kita yang dengan cepat dan sigap mau memberikan pertolongan dan kepedulian kepada alam kita. Jadi makna murah di sini bukan gampangan saja. Makna murah di sini bukan sesuatu yang tidak berharga, tapi makna murah di sini adalah kita melakukan dengan cepat dan juga dengan sikap yang luar biasa. Udas dihorjah, lang pandang dulu, tidak harus dipikirkan dulu. Anggo belajar kita kembali kesaksian ini Belta tidak dapat belajar dari seorang janda yang miskin yang memberikan persembahannya kepada Allah di dalam bait suci. Ketika dia di dalam segala kekurangannya dia tidak berpikir 5.000 nari duit ini, lagi berpikir dia, ayo 5.000 won, aku boleh 2.000 lah. Aku kasih persembahan pun 2.000 lagi untuk makan pun di lantai. Karena dia sudah memiliki kemurahan Allah di dalam hatinya, dia tanpa berpikir dia memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Demikian juga kita belajar dari seorang Samaria yang murah hati. Ketika orang Lewi lewat, ada orang yang dirampas, orang yang dibegal, datang orang Farisi, ada orang lewat, kasihan lewat dia. Datang orang Lewi, tolong mati lewat dia. Tetapi datang orang Samaria yang murah hati, dia tanpa berpikir siapa orang itu, dia tanpa berpikir berapa biaya yang akan dikeluarkan, dia tanpa berpikir berapa tenaga yang akan dikorbankan. Dia langsung datang, mengusap lukanya dengan minyak, mengangkat, mengobati dan membawa dia dalam penginapan. Bahkan untuk besoknya dibayari lagi penginapan dari orang yang kena kebenaran. Dia tanpa berpikir dia telah memiliki kemurahan hati Allah di dalam hatinya. Dengan cepat dia memberikan pertolongan. Sungai menamik kita bagi para gulungan. Jika ada orang lain yang membutuhkan, maka di dalam kemurahan Allah kita juga murah memberikan pertolongan kepada Allah menantikan. Lupa lebih karena kepenang kita ada lupa. Kita banyak orang terhambat untuk memberi karena dia berpikir terlebih dahulu. Orang banyak memberikan pertolongan sehingga motivasi pertolongan yang akan diberikan menjadi berubah itu karena dia merimang-rimangi karyo itu. Untuk istilahnya simbolis sing ra anggota halak saya itu beruntung. Iblis tidak mau orang percaya itu beruntung. Ilustrasi ini sama di
Sangga sihol bugareja kita lumah ipasir-sir galangan kakana ya. Baik, jadi 4 galangan. Baik 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 4 galangan. Orma tu may pasir-sir onda. Das mga bugareja o. Jadi kung lumah niya bapaon, bapak malubit kung lumah bapaon, isamping ni saingan ni. Kalanya bersaing si dia menjual nama dari makbudi. Saingan si dia. Tunjuk bapaon sa piswa. Nah, lupos niya das mapanorang galangan. Ikaw ako bapak orma di 20 ribuan. 40 ribuan, 40 ribuan, 40 ribuan. Hindi dia tahu mana 40 ribuan. Soalnya soal mau kayak 20 ribuan galangan ini. Dia galangan ini kita 10. Karena aku kalau banyak pagi bulan 50, 50, 50, 50 galangan. Maka bapak ingat, bakal galangan ini karena motivasi awalnya sudah berubah, maka itu bukan galangan yang berkenan bagi Allah. Jangan ngomong itu harus kalau gue balik cerita, kalau bakal rumah gue balik 50, kalau ikilah, kalau 5 kilah, bakal bagi gue balik bapak air, kalau 5, itu sudah kesalahan yang berubah. Maka bapak ingat kita harus lupa memberi itu dasarkan oleh ketulusan kita, bukan karena pertimbangan dunia ini. Kalau kita melakukan pertimbangan dunia itu, maka yang kita lakukan bukanlah galangan yang jauh oleh Allah. Itu bukan persembahan yang akan berkenan bagi Tuhan. Karena itu persembahan itu sudah diikuti oleh pertimbangan yang ada di dunia ini. Tetapi kemurahan Allah itu masih sungguh dipakai kata murah Allah itu, kemurahan Allah itu kita dengan sigap tanpa pertimbangan dunia ini. Ketika waktunya menolong, maka kita menolong. Ketika waktunya memberi, maka kita memberi. Ketika waktunya ditolong, maka kita akan menerima pertolongan di dalam ketulusan tanpa pertimbangan dunia ini. Aima bapak ina kita hada tupan na ipaduga bubat na ipondos mata ni bata mata bagi tanora malas ang Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah buat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di KPS Pangkalan ini sebelumnya. Kami menerima Yesus Kristus, keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Bapak, berkat Tuhan yang telah kami terima ini tidak mau kami sia-siakan dalam kehidupan kami, tetapi berkat Tuhan yang telah kami terima mau kami salurkan sebagai komitmen kepercayaan kami kepadamu, sehingga melalui kami ya Tuhan, semakin banyak orang-orang yang ada di sekitar kami bisa menerima berkat-berkat daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami, di dalam kemanusiaan kami yang masih penuh dengan cobaan dan tantangan ini ya Bapak, kami meminta kekuatan di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun dan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga pertimbangan yang kami lakukan hanya di dalam Yesus Kristus, sehingga kemurahan Allah itu juga ada dalam kehidupan kami, murah membantu, murah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Secara khusus Bapak, dalam minggu ini kami memperingati minggu sahabat khusus kepada saudara-saudara kami yang janda, duda, saudara-saudara yang berkebutuhan khusus, kaum yatim piatu dan juga difabel, sehingga juga ya Bapak melalui kehidupan kami jemaat Tuhan, mereka saudara-saudara sama saya ini juga bisa merasakan berkat yang telah kami terima. Demikian juga mereka merasakan berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Inilah kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu menuntun langkah hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.